Berikut ini merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara tekanan uap sebuah larutan dengan jumlah zat larut A. Sedangkan grafik yang ini menunjukkan hubungan antara tekanan uap larutan yang berbeda dengan jumlah zat larutnya zat larut B. Jika Anda amati, maka kesimpulan apa yang dapat Anda peroleh? Ya, kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa semakin bertambah jumlah zat larut, maka tekanan uap larutannya akan semakin menurun. Dari grafik tersebut juga dapat kita ambil informasi bahwa kenaikan jumlah dari masing-masing dua zat larut yang berbeda memberikan efek penurunan tekanan uap yang sama. Mengapa demikian? Apakah zat A dan B adalah zat yang sama? Tentu tidak. Jumlah fraksi mol atau yang dilambangkan dengan X dari zat A dan zat B adalah sama, sehingga pengaruh terhadap tekanan uapnya, penurunannya juga sama. Jika kita tuliskan, maka Xt atau fraksi mol zat larut merupakan jumlah mol dari zat larut, kita tulis T gitu aja, zat larut dibagi dengan jumlah mol total. Mol total dalam larutan tersebut adalah zat larut dan pelarut. Sedangkan fraksi mol pelarut merupakan jumlah mol dari pelarut atau air, kita lambangkan P, dibagi dengan jumlah mol total. Mol totalnya adalah mol zat larut ditambah mol pelarut. Jika kita amati dua persamaan tersebut, maka dapat kita ambil persamaan bahwa fraksi mol zat larut ditambah dengan fraksi mol pelarut, maka hasilnya akan 1. Lalu bagaimana jika zat larutnya ada dua, zat A dan zat B dalam satu larutan? Maka untuk mencari fraksi molnya dapat kita cari satu-satu, yaitu fraksi mol A dibagi mol total zat A, zat B, dan zat C atau pelarutnya. Untuk fraksi mol zat B, maka kita cari jumlah mol zat B dibagi dengan jumlah mol total mol zat A, zat B, dan zat C atau mol pelarutnya. Nah, untuk fraksi mol air atau pelarut, maka mol air dibagi dengan mol zat A ditambah mol zat B ditambah jumlah mol pelarut atau jumlah air. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari contoh soal berikut. Jadi sebanyak 16,1 gram etanol dilarutkan ke dalam 32,2 gram air. Diketahui di situ ada massa atom relatif dari karbon sebesar 12 mol per gram, hidrogen 1 mol per gram, sedangkan oksigen 16 mol tiap 1 gram. Maka hitunglah berapa fraksi mol etanol dan berapa fraksi mol air. Sebelum kita hitung, kita tentukan dulu siapa zat larutnya.
Ya, zat larutnya adalah etanol. Untuk menghitung fraksi mol etanol, maka mol etanol mol etanol dibagi dengan mol total lautan, yaitu mol etanol ditambah jumlah mol air. Nah, sementara molnya sendiri kita cari dengan persamaan seperti ini. Jadi mol etanol sebesar 16,1 gram dikali 1 mol per 46 gram, ketemunya 0,35. Sedangkan yang air ketemu 1,79. Lantas dari mana angka 46 dan 18 tersebut? Angka 46 merupakan massa molekul relatif dari etanol. Perhitungannya seperti ini. Jadi C ada 2, di AL-nya C kita kalikan 2, yang H kita kalikan 5, O kita kalikan 1, ditambah 1 lagi atom H, kita total ketemunya 46. Sedangkan yang 18 merupakan massa molekul relatif dari air. Setelah itu kita masukkan angka mol etanol dan mol air yang sudah diketahui ke persamaan fraksi mol etanol di atas. Kita peroleh bahwa fraksi mol etanol sebesar 0,16. Fraksi mol etanol sebesar 0,16. Kita ingat lagi bahwa fraksi mol zat larut ditambah dengan fraksi mol pelarutnya, maka hasilnya adalah 1, atau XT ditambah XP itu sama dengan 1. Maka karena kita sudah tahu berapa nilai fraksi mol etanol, untuk mencari fraksi mol air tinggal kita pakai persamaan ini. Jadi fraksi mol air adalah 1 dikurangi fraksi mol etanol. Kita peroleh angka sebesar 0,84. Sudah bukan?